Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada minggu pagi hari ini, kami akan membacakan berita jemaat yang nantinya akan kami bacakan mulai dari berita pelayanan Minggu 25 Oktober 2020, pimpinan ibadah Pendeta Yulianson STH, liturgus Diakun Dodi Yuristian, dan yang bertugas pada minggu pagi hari ini adalah lingkungan Epata. Dan pada minggu pagi hari ini adalah perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Dan berita kebaktian lingkungan atau sekoran tidak ada perubahan. Dan bagi Bapak Ibu warga jemaat yang akan mengisi di dalam kebaktian lingkungan atau sekoran, kami persilahkan bisa melapor kepada pengurus lingkungan masing-masing atau penetua diakon yang terdekat. Dan berita lain-lain tidak ada, dan juga undangan tidak ada. Demikian berita jemaat untuk kita pada minggu pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan pesannya, supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkorbar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapa GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia. Terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyi pujian baginya. Jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 105, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Gereja Bagai Bahtera.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gereja-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayai-Mu di dunia ini, yang teraniaya karena nama-Mu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di sorga kelak. Pada hari ini juga kami memohon berkatilah kiranya semua kaum bapa dan fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kembali lagi jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama dan bait yang kelima, Batu Penjuru Gereja. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadap-Nya. Karena dalam kelemahan daging kita dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan marilah kita mengaku dosa kita. Ini saat teduh. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja kami melupakan
bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan Oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi, terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan, dan perselisihan serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami sering kali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatu untuk saling menghormati dan menghargai, juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa. Kami mengaku sering kali merupakan kehendak Tuhan bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesuai dalam Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tetapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga hingga saat ini kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Pada saat ini juga kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat yang bisa menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup di dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 34
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi aku tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bepeor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Firman Allah jayalah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai dengan 46. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sidang jemaat Tuhan kembali boleh datang kepada-Mu ya Allah, melewati persekutuan kami dari rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami pada saat ini boleh memuliakan Tuhan, mendatangkan puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sertanya boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kami jemaat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mampu untuk dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46. Perikop yang pertama, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Perikop yang kedua, hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini, tanggal 25 Oktober 2020, bertepatan kita merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Tentunya dengan subtema beritakanlah Injil, yang merupakan menjadi tujuan utama kehadiran Gereja Kalimantan Evangelis di tengah-tengah kehidupan di bumi Kalimantan pada khususnya pada saat ini. Dan dalam hal ini telah disajikan kepada kita bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46, yang mana dalam nas ini bercerita tentang diskusi yang terjadi antara orang-orang Farisi dan juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Adapun motivasi dari orang-orang Farisi di sini adalah mereka sengaja untuk bertanya atau mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus dengan motivasi, dengan tujuan untuk mencobai Yesus dengan maksud untuk menyingkirkan ataupun menjatuhkan Tuhan Yesus. Itu adalah maksud dan tujuan mereka
memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tentunya keberadaan dan kehadiran Tuhan Yesus mengganggu, dalam tanda kutip, mengganggu dari reputasi orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, di mana mereka merasa keberadaan dan kehadiran Tuhan Yesus mengganggu ataupun mengurangi kewibawaan ataupun reputasi yang mereka miliki di tengah-tengah atau di mata orang-orang Yahudi. Oleh karenanya mereka selalu berusaha untuk bagaimana mencari cara untuk menyingkirkan, dalam tanda kutip, menjatuhkan Tuhan Yesus, sehingga mereka kembali diperhitungkan di tengah keberadaan kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Dan di sini mereka mengajukan pertanyaan yang menjebak, di mana tujuannya adalah untuk mencobai Yesus, yaitu mereka menanyakan hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Mereka pikir Tuhan Yesus tidak mengetahui apa yang menjadi isi dari hukum Taurat, meskipun dalam hal ini kita mengenal bahwa orang-orang Farisi atau ahli Taurat sangat detail mengetahui berapa jumlah dari hukum Taurat. Namun di sini dengan tegas Yesus menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka, menjadi sebuah kesimpulan yang dilontarkan dan disampaikan oleh Yesus kepada mereka, sehingga mereka pun dibungkam oleh Yesus, dan usaha mereka untuk menjatuhkan ataupun menjebak Yesus tidak berhasil untuk mereka laksanakan. Tentu yang kedua, dalam perikop yang kedua ini juga diskusi antara Yesus dan orang Farisi. Namun sebaliknya, dalam hal ini Yesus yang mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Farisi ini, dengan bagaimana ia mempertanyakan apakah pendapatmu tentang Mesias. Di sini Yesus ingin mencoba untuk berupaya bagaimana selama ini pandangan yang beredar di kalangan umat Yahudi yang mengatakan bahwa Mesias adalah putra Daud atau keturunan dari Daud, artinya Mesias adalah keturunan dari raja. Yesus mencoba untuk mereka tidak terjebak dalam pemahaman yang demikian. Yesus ingin membuka pikiran mereka supaya mereka tidak terjebak dengan pemahaman mereka bahwa Mesias adalah keturunan raja atau raja yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat Yahudi yang membebaskan mereka dari penindasan ataupun kesengsaraan atas penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Oleh karenanya di sini Yesus Kristus mencoba untuk membuka pemikiran mereka. Karena selama ini mereka berpikir sempit, artinya mereka hanya memikirkan bahwa Mesias adalah keturunan raja yang hadir sebagai raja. Di sini Yesus ingin menyampaikan bahwa Yesus adalah anak manusia. Yesus lebih mengedepankan sisi kesederhanaannya. Dan ia seringkali mengatakan bahwa anak manusia, artinya ia menunjukkan sisi dari kesederhanaan. Bukan ia menunjukkan, meskipun ia adalah keturunan Daud, namun ia tidak mau mengatakan bahwa ia adalah keturunan Daud. Namun seringkali Tuhan Yesus hanya mengungkapkan bahwa anak manusia, yang berarti menunjukkan kesederhanaan Tuhan Yesus. Ia tidak ingin bangsa Yahudi atau orang-orang Ibrani terjebak dalam pemikiran yang sempit bahwa Mesias itu adalah raja. Memang Mesias adalah raja, namun janganlah umat Yahudi terjebak di dalam pemikiran yang demikian. Oleh karenanya di sini Tuhan Yesus ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita semua bahwa kita adalah umat yang diselamatkan, dan hukum Taurat ini sudah digenapi dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus Kristus bukan sama sekali untuk menghilangkan hukum Taurat, namun disinilah ia menggenapi apa yang menjadi hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan ia hadir bukan sebagai raja, namun ia hadir sebagai anak manusia yang hadir untuk menjadi penyelamat kehidupan kita manusia, yang kemudian ialah yang punya kerajaan Allah, di mana kelak kita akan bersama-sama dengan kerajaannya di dalam sorga mulia. Oleh karenanya, melewati nas firman Tuhan ini, marilah kita selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terjebak dalam pemahaman bahwa hukum Taurat adalah
menjadi bagian terpenting, namun yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mewujud nyatakan iman kita di dalam setiap pekerjaan baik dan pelayanan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan semangat Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis, kita tetap bersemangat memberitakan Injil meskipun di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini, dan melewati momen ini menyampaikan bagi kita semua, terkhususnya bagi kaum bapak GKE sebagai imam di tengah keluarga, sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, marilah kita menjadi teladan yang baik, memberikan keteladanan yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam setiap hidup, sikap dan kepribadian di dalam kehidupan kita, kita boleh memberitakan Injil di dalam, terutama diawali dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan selanjutnya dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dan bermasyarakat, dan juga serta berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Allah. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami senantiasa boleh menjadi pribadi yang menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu hidup bijaksana di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh memberikan keteladanan yang baik di dalam kehidupan kami, memberikan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan kami, sehingga tanda-tanda kerajaan Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyerahkan keberadaan dan kehidupan kami jemaat Tuhan dalam setiap kondisi dan situasi yang kami hadapi pada saat ini ya Tuhan. Kami selalu memohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau senantiasa menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan kami, agar kami boleh hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE pada saat ini, kami menyerahkan bagi kaum bapak, biarlah Engkau berikan kebijaksanaan bagi para bapak-bapak, sehingga mereka boleh menjadi kepala rumah tangga, kepala keluarga yang selalu memberikan keteladanan yang baik bagi istri dan anak-anak kekasih dalam keluarga rumah tangga masing-masing. Biarlah kami senantiasa boleh mengabarkan kabar keselamatan Tuhan melewati kehidupan kami ya Tuhan, melewati pekerjaan baik maupun pelayanan kasih yang kami kerjakan. Dalam setiap bagian yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi komisi pelayanan Bapak dari tingkat majelis sinode dan juga tingkat majelis resort, calon resort dan juga seksi pelayanan Bapak di tingkat majelis jemaat. Biarlah kiranya di dalam struktur organisasi Gereja Kalimantan Evangelis ini senantiasa boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dan membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan, terkhususnya bagi kaum Bapak Tuhan. Bapa di sorga, dengan semangat reformasi gereja ini, kami selalu boleh memperbaharui diri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kehidupan kami selalu boleh bermakna, memberikan kebaikan, memberikan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon lawatan jamahan tangan Tuhan, melewati perawatan, pengobatan yang diberikan, kiranya mereka boleh dipulihkan, disembuhkan secara sempurna daripada kuasa-Mu ya Allah. Demikian juga kami menyerahkan para orang tua yang lanjut usia. Kami mohon Kau selalu jaga pelihara kehidupan mereka. Kau berikan kesehatan, kekuatan, serta kebahagiaan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus bersemangat di dalam berkarya, memberikan kehidupan mereka untuk memuliakan Tuhan di sepanjang umur kehidupan mereka ya Allah.
Demikian juga kami menyerahkan saudara-saudari, Bapak Ibu kekasih yang pada saat minggu ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Biarlah sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan boleh dicurahkan, boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi maupun sebagai keluarga Kristen. Biarlah mereka senantiasa boleh diberkati dalam setiap rencana dan pekerjaan dalam kehidupan mereka. Tuhan membuat berhasil dalam setiap impian, harapan, cita-cita mereka ke depan, ya Allah. Berkati kehidupan kami, para pekerja gereja Tuhan, majelis jemaat, GKE, sababilah di tempat ini, biarlah kiranya Engkau selalu boleh pakai hidup kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk selalu memberitakan kabar baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan salah dalam kehidupan kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh layak serta berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa kasih Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi kami, para hamba-Mu, para pendeta, penginjil, vikaris, penetua, dan diakon, di dalam kami menjalani tugas pekabaran baik di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan, dan pemberitaan kabar baik Tuhan selalu boleh dinyatakan melewati tugas karya dan pelayanan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Kristen di jemaat GKI Sababila ini. Biarlah berkat sukacita damai sejahtera Tuhan akan selalu boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seruan doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Tetapi dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Tetapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa untuk persembahan. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Besarlah kasih Bapakku. Di mana diriku
Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita, dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.